warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam pedas. Pendidikan bukan hanya mengisi wadah yang kosong, melainkan menyalakan api rasa ingin tahu. Saya Eka Puji Lestari, guru pembimbing Pasukan Literasi Numerasi Kinara Angsara generasi kedua, delegasi pertama dari SD Negeri Narawita 1, Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pada bulan Maret ini, kami mengajak para siswa untuk melampaui batas buku teks untuk memahami dunia melalui angka. Mari kita saksikan bagaimana konsep persentase menjadi jembatan bagi mereka untuk memahami realitas ekonomi di sekitarnya. Yuk, saksikan proses pengerjaan tugas kami. Nah, sekarang di depan kita semua sudah terpampang LKPD persentase yang kami terima dari panitia Leksam Pedas. Ya, nah ini adalah LKPD persentase yang harus kita kerjakan untuk memenuhi tantangan pada bulan Maret ini. Nah, kebetulan saya membimbing tim kelas atas, kelas 5. Jadi saya mengerjakan LKPD persentase fase C, yaitu kelas 5 atau kelas atas. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari LKPD ini sendiri yaitu yang pertama memahami konsep persen sebagai per 100, kemudian yang kedua mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya, dan yang terakhir menghitung nilai potongan harga atau diskon dalam situasi belanja. Nah, ini ada konsep kilat yang harus kita pahami bersama-sama. Nah, persen itu artinya per 100. Jika kamu melihat tulisan 25%, itu artinya 25 per 100. Kemudian 50% yaitu 50 per 100 dan seterusnya. Kemudian ada beberapa rumus sederhana, yaitu yang pertama mengubah ke persen, caranya itu pecahan kali 100%. Seperti ini tadi ya. Untuk mengetahui 25% itu sendiri adalah 25 per 100 dikali 100%. Hasilnya menjadi 25%. Itu cara mengubah ke persen. Kemudian yang kedua itu ada rumus mencari nilai persen itu sendiri, yaitu persentase per 100 dikali jumlah total. Nah, bagaimana aplikasi dari rumus ini? Nanti kita lihat ke dalam kegiatan selanjutnya. Nah, ini di aktivitas pertama kita diinstruksikan untuk mewarnai pecahan, yaitu membuat petak 100 sebanyak 100 ya, membuat petak sebanyak 100, yaitu 10 kali 10, dan harus diwarnai dengan ketentuan warna merah sebanyak 20 petak, kemudian warna biru sebanyak 35 petak, dan warna kuning sebanyak 15 petak. Kemudian ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu berapa persen ya, berapa persen dari warna-warna dari petak-petak yang sudah kita warnai dengan warna-warna yang berbeda tadi. Nah, kita lihat dulu, ini adalah LKPD yang sudah saya kerjakan ya. Nah, ini untuk aktivitas pertama, ini adalah petak yang sudah saya buat. Ini jumlahnya itu ada 100 ya, dari nomor 1 hingga 100, 10 ke kanan dan 10 kotak ke bawah ya, ke pinggir dan ke bawah. Nah, ini ada 20 petak yang diwarnai warna merah, kemudian ada 35 petak yang diwarnai warna biru, dan ada 15 petak yang diwarnai oleh warna kuning. Nah, totalnya itu ada 70 petak yang sudah diwarnai. Nah, tadi untuk menjawab pertanyaan
yang di LKPD tadi. Nah, ini sudah saya buatkan jawabannya. Nah, untuk warna merah tadi 20/100. Dari mana 20/100 itu sendiri? 20 itu adalah banyaknya petak yang diwarnai warna merah, kemudian per 100. 100 itu banyaknya keseluruhan petak yang ada. Kemudian dikalikan 100%, yaitu hasilnya 20%. Kemudian saya menggunakan cara yang sama, yang akhirnya saya mengetahui bahwa biru itu adalah 35% dan kemudian warna hijau sebanyak 15%. Nah, itu untuk aktivitas pertama. Kemudian kita lanjut, lihat dulu LKPD yang selanjutnya. Nah, ini untuk aktivitas kedua, kita harus belajar menjadi manajer toko. Nah, kita harus membayangkan menjadi seorang manajer toko sepatu. Nah, saya ingin memberikan diskon untuk pelanggan, kemudian hitung harga akhir setelah dipotong diskon. Nah, ini tabel yang gambaran tabel yang harus dibuat, ada nama barang, kemudian harga awal, nanti saya sudah buatkan ya. Boleh saya lihat dulu ya, ini tabel yang sudah saya buat. Kita lihat dulu. Nah, ini jawabannya. Tabelnya itu ada nama barang, kemudian harga awal, ada diskon, ada hitungan potongan, dan harga akhir. Nah, untuk poin pertama ada sepatu. Harga awalnya itu sebanyak Rp200.000. Nah, banyaknya diskon yang diberikan itu adalah 10%. Nah, hitungan potongannya itu caranya bagaimana? Yaitu 10/100 dikali 200.000. Yang artinya yang hasilnya itu adalah 20.000. Nah, kemudian untuk mengetahui harga akhirnya, kita mengurangi harga awal dikurangi harga yang sudah kita ketahui dari hitungan potongan ini. Tadi 200.000 dikurangi 20.000, hasilnya itu ada 180.000. Nah, untuk barang yang kedua dan yang ketiga, yaitu untuk tas dan topi, saya menggunakan cara yang sama. Yang hasilnya itu tas harganya yang tadinya 150.000 setelah didiskon 20% menjadi 120.000. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ada topi yang harga awalnya 80.000 diberikan diskon sebanyak 50%, harga akhirnya menjadi Rp40.000. Nah, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu ada tantangan berpikir. Budi ingin membeli buku seharga Rp50.000. Toko A memberikan diskon sebanyak 25%, sedangkan toko B itu memberikan potongan langsung senilai Rp10.000. Nah, menurut kalian, toko mana yang memberikan harga yang lebih murah? Nah, kita harus cari tahu nih. Mungkin sekilas gitu lebih besar ini ya, 10.000 dibandingkan angka 25. Tapi kita cek dulu. Ini sudah saya kerjakan juga. Nah, ini caranya. Nah, harga awal dari buku itu sendiri ada 50.000. Untuk toko A memberikan diskon sebanyak 25%. Yaitu kita hitung dulu nih, harga potongannya dapat berapa dengan cara 25/100 dikali 50.000. Hasilnya 12.500. Nah, harganya jadi Rp50.000 dikurangi 12.500. Kemudian kita mendapatkan harga akhir yang sudah didiskon yaitu sebanyak Rp37.500. Nah, sedangkan toko B itu memberikan potongan langsung nih sebanyak Rp10.000. Harganya jadi Rp50.000 dikurangi Rp10.000, yang harga akhirnya itu menjadi Rp40.000. Nah, kesimpulannya ternyata toko A itu lebih murah karena harganya menjadi Rp37.500, sedangkan toko B Rp40.000, yang selisihnya itu ada Rp2.500.
Jadi kita jangan dulu terkecoh dengan harga awal ya, tadi 10.000 dengan 25 itu terlihat lebih besar 10.000. Ternyata ketika dicek, ketika diberikan diskon 25%, ternyata harga potongannya itu jauh lebih besar, yaitu Rp12.500. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini, apa hal yang paling sulit saat menghitung persen tadi? Kemudian sebutkan satu tempat di dunia nyata selain toko baju di mana saya sering melihat lambang persen. Nah ini juga sudah saya tuliskan ya di lembar jawaban LKPD yang sudah saya kerjakan. Nah ini, hal yang paling sulit saat menghitung persen tadi bagi saya yaitu saat melakukan pembagian angka yang besar. Ketika menghitung nilai diskon, saya harus teliti agar hasilnya pas. Ya mungkin tadi 50.000 itu merupakan angka yang genap. Itu bayangkan kalau misalnya jutaan, kemudian angka yang kompleks gitu ya, Rp1.575.000 itu kan harus benar-benar teliti ya. Itu kesulitan bagi saya dalam menghitung potongan harga. Kemudian selain di toko baju, saya sering melihat lambang persen di antaranya di Indomaret atau Alfamart ya, seperti diskon makanan, diskon pokoknya di berbagai produk yang ada di Indomaret atau Alfamart itu ada potongan harga. Nah itu ada diskon-diskonnya kan ya. Kemudian ada di layar HP, ada di baterainya. Kemudian saya mengupload sebuah file ya saat mengupload tugas gitu, ada loading tuh berapa persen lagi, kemudian ada di label baju seperti bahan katunnya berapa persen, kemudian bahan yang lainnya berapa persen, itu sering tertera ya di beberapa bahan kain atau di pakaian yang kita beli. Kemudian ada di Shopee atau Lazada atau di beberapa online shop seperti kita dapat voucher, kemudian gratis ongkir berapa persen, kemudian seperti tadi potongan harga atau diskon berapa persen. Kemudian ada di bank nih, kita dapat bunga tabungan ketika kita menabung, kita dapat bunganya berapa persen seperti itu. Kemudian ada di surat kabar seperti ada data statistik ya. Kemudian ada di kemasan minuman, ada beberapa kadar vitamin atau kadar beberapa bahan yang terkandung di dalamnya, beberapa kadar zat yang terkandung di dalamnya itu ada ya di kemasan minuman, makanan. Kemudian di spanduk perumahan DP-nya berapa persen seperti itu. Kemudian download game, ada progres instalasi atau ketika kita mendownload aplikasi yang lain pun gitu suka ada proses instalasinya itu berapa persen seperti itu. Kemudian di toko buku diskon alat tulis ya. Kemudian di dashboard mobil listrik atau indikator daya, dan sebenarnya masih banyak lagi. Sejatinya matematika adalah bahasa alam semesta. Hikmah yang dapat kita ambil pada tantangan bulan Maret ini yaitu kejujuran angka mengajarkan kita sebuah ketelitian, dan pemahaman kita terhadap numerasi mengajarkan kita kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Semoga tantangan pada bulan Maret ini menjadikan anak-anak kita menjadi cerdas dan berkarakter. Sampai jumpa di tantangan berikutnya. SD Negeri Narawita 1, literat, cerdas, bedas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.